Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya, senang atau tidak hari ini? Hari ini luar biasa senang sekali Pak. Alhamdulillah. Oh, kalau boleh tahu, apakah hari ini sesuai dengan rencana kita waktu itu yang mau Ibu diobservasi tentang Ya, pembelajaran ya? ya betul Pak. Oke. Ingin menindaklanjuti itu. Oke. Selebihnya ingin konsultasi mungkin ya. Ya, kita sambil ngobrol saja lah gitu ya. Iya, Oh, berarti sesuai dengan yang Ibu inginkan. Mohon maaf tapi sebelumnya baru hari ini saya ada kesempatan karena banyak kegiatan, jadi baru hari ini ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum melaksanakan observasi ya. iya. Terima kasih. Sebelumnya tujuannya apa sih Bu? Ibu ingin diobservasi gitu. Nah, kebetulan eh, saya ingin menerapkan pendekatan diferensiasi di Hmm, kelas. Nah, apakah tahapan-tahapan yang sudah saya rencanakan ini sudah betul atau belum? oh Nah, begitu itu. ya. Begini ya Bu, untuk masalah itu, masalahnya kita sepakati dulu intinya tujuan observasi ini untuk meningkatkan performa Ibu dalam mengajar di kelas begitu Ya, mungkin ya? betul, betul. Oke, kalau begitu. Jadi kita sepakat ya tujuannya bukan untuk menjudgment atau mencari-cari kekurangan dan Ya, sebagainya gitu ya. ya, betul, Pak. Jadi seperti itu ya observasinya. Ya. Kalau boleh tahu, ntar dulu ya, saya tulis dulu. Eh, Ibu itu mengajar di kelas berapa sekarang itu? Kelas 5. Oh, kelas Ya. 5. Kalau boleh tahu, nanti di observasinya mata pelajaran apa? Kebetulan modul ajar yang sudah saya siapkan itu pelajaran IPAS. Oh, Ya, pelajaran IPAS di kelas 5 berarti ya Bu ya. betul. Eh, terus berapa JP gitu? Kurang lebih dua, Oh, dua 2 jam JP pelajaran. ya. Iya. Oke. Oh, modul ajarnya sudah dibuat ya, Bu ya? Iya, sudah dibuat. Oh, udah Mungkin siap berarti ya ya, untuk observasinya. ya mungkin nanti juga bisa dilihat dulu lah ya, Iya, iya. apakah tahapannya sudah benar atau belum, atau masih ada yang kurang. Oke, oke. Terus Ibu ingin ingin saya membantu mengamati kompetensi apa gitu yang Ibu inginkan? Yang mana Eh, gitu ya? Mungkin dalam penerapan pendekatan diferensiasinya. Soalnya saya Hmm, masih belum paham. Ada 3 tahapan ya. Nah, mungkin di modul ajar yang saya buat, apakah sudah sesuai hmm. dengan harapan saya atau memang masih jauh seperti itu. Jadi nanti yang ingin saya amati itu apakah penerapan atau pendekatan berdiferensiasinya sudah Hai, sesuai atau bagaimana atau sudah benar atau belum ya ya gitu. betul. Oh, oh masalah itu. Iya, Oke. Tadi kan Ibu rencananya mau mengembangkan atau melakukan pendekatan berdiferensi dalam pembelajaran ya. ya betul. Terus dalam rencana tersebut mau menggunakan berdiferensi apa? Kebetulan diferensiasi konten, Pak. Hmm, Ya, karena oh, melihat murid-murid di kelas saya itu cenderung minat belajarnya itu berbeda-beda. Ya, begitu. gitu. Jadi menurut hasil asesmen diagnostik Ibu, Ya, jadi murid-murid tersebut itu minat, terus profil belajarnya begitu ya, berbeda-beda. ya betul. Jadi untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan. murid Ya, itu, ya, mencoba melakukan pendekatan berdiferensi. ya, Terus menurut Ibu yang akan dilaksanakan itu berdiferensi berbasis apa? konten, Pak. Oh, berbasis Ya, konten. Oh ya. Emang berdiferensiasi itu kan ada beberapa macam ya. ya betul. Berdasarkan konten, proses, dan produk gitu ya. Jadi Ibu mau konten dulu gitu ya? Ya, Oke, satu-satu. satu-satu dulu. Oh, jadi begitu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa saja, Bu? Kebetulan di sini ada 3 tujuannya, Pak. Yang Hmm, pertama menggunakan media gambar, yang hmm, kedua menggunakan tayangan video, dan yang terakhir melalui unjuk kerja. ya. Nah, supaya anak itu bisa mengidentifikasi dan memahami materi rantai makanan. Oh, jadi Gitu. materinya tentang rantai makanan Ya, tadi ya. betul. Itu tujuannya. Terus, eh, menurut Ibu nih,
sebelum nanti diobservasi, menilai sendiri kira-kira kalau dibuat poin dari 1 sampai 10, pembelajaran Ibu, proses pembelajaran Ibu nanti poinnya berapa gitu kira-kira? Kalau Sesuai dengan persiapan dari awal modul ajarnya dan sebagainya. Medianya sudah disiapkan juga ya? sudah ada. Nah, coba kira-kira berapa nilai? Kalau dinilai mungkin baru sampai 60 ya. Oh, baru sampai 6 gitu ya? Iya, 6, Dari 6 betul, poin, 6 oke. poin. Wah, bagus itu ya. Jadi Ibu ingin Ibu coba. Eh, apakah sejauh ini udah dapat pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran berdiferensiasi? Kebetulan sudah, jadi saya juga terinspirasi dari pembelajaran itu. Oh, jadi Oke. saya ingin mencoba, nah diterapkan di dalam kelas, gitu. Dari mana itu Ibu dapat pembelajaran tersebut? Dari PMM, Pak. Oh, dari platform Merdeka Ya, Belajar betul. gitu. Oke. Jadi setelah mempelajari itu, saya ingin Ibu ingin mencoba gitu Ya, ya, dan betul. minta bantuan saya untuk diobservasi dan diamati tentang Ya, pembelajaran tersebut ya, nanti. betul, Pak. Oke, kalau gitu. Terus eh, selain tadi kan ada tujuan, terus Ya, pengembangan yang ingin dicapainya apa? adapun pengembangannya jadi tadi melalui gambar, Hmm, melalui tayangan video, oke. melalui unjuk kerja. Jadi anak terlibat aktif langsung. Jadi mudah-mudahan eh, mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna, ya gitu, Oke, Pak. oke, oke. Jadi ingin yang dicapainya murid itu paham tentang Paham? materi dan ada pembelajaran yang bermakna buat Ya, buat betul. murid tersebut. Ya, Untuk mencapai pengembangan dan tujuan tersebut ada strateginya nggak, Bu? mungkin strategi yang sudah saya rencanakan mungkin Ya. ya. Jadi saya baru menyiapkan tadi Hmm, media-medianya gitu, alat-alatnya oke. gitu. Baru itu sampai situ saja. Bagus, sudah siap ya. Jadi sudah ada medianya, sudah modul ajarnya sudah Ya, siap. Mungkin nanti saya pinta juga ya, ya, RPP apa modul ajarnya ya. boleh. Oke, selanjutnya nih, kapan mau dilaksanakannya ini? Inginnya secepatnya. Oke, Kalau misalkan Bapak besok ada waktu, mungkin inginnya besok gitu, Pak. oke. Kebetulan besok itu hari Jumat, saya tidak masuk ke kelas karena jadwal guru mapel, yaitu guru mata pelajaran. Jadi besok bisa. Ya, Oh, alhamdulillah kalau bisa alhamdulillah. ada jadwalnya. Nah, itu. Jadi besok ya kita Ya, observasi. Nah, tapi pasti ada harapan kan, makanya diobservasi. Menurut Ibu, harapan Ibu nih setelah diobservasi atau nanti setelah kita melaksanakan observasi, apa harapannya yang diinginkan oleh Ibu? harapannya jadi saya ingin tahu kemampuan Hmm, saya dalam mengajar siswa selain menggunakan metode-metode yang lain dengan menggunakan metode diferensiasi, apakah saya mampu atau tidak? Nah, itu. oke. Pasti mampu lah, Bu. Namanya juga guru yang profesional, pasti mampu. Tidak ada yang tidak mampu kalau kita mau belajar dan mau mencoba Nah, atau itu. mengaksi nyatakan apa yang kita dapatkan. Jadi harapan Ibu seperti itu sama, Ya, harapan kita juga sama, bisa kan meningkatkan kinerja. kualitas pembelajaran murid ya. Ya, Oke, oke. Sebelum ditutup nih, diakhiri percakapan pra observasi ini, bagaimana perasaan Ibu melakukan kegiatan percakapan ini? menjadi lega, Pak. Oh, jadi lega gitu. Bebannya jadi berkurang. Oh, tidak tidak merasa diintegrasi gitu, apa apa ditanya-tanya seperti di Oh, polisi itu, tidak? tidak, justru meringankan beban saya, Pak. Oke. Jadi yang kemarin-kemarin masih tanda tanya bertanya-tanya, saya bisa konsultasi dengan Bapak dan alhamdulillah bisa membantu. Jadi terbantu sekali. Oke, terima Gitu. kasih sama-sama, Bu. Semoga nanti kita besok observasinya lancar dan saya Amin. ada apa sehat, Ibu juga sehat. Ya, Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? mungkin hanya itu saja, Pak. Oh iya, Pak, untuk waktunya mungkin Bapak Oh, bisanya kapan pagi atau siang setelah oh istirahat? ya, sesuai dengan modul ajar yang Ibu siapkan tadi. Oh iya, Mau apakah di modul ajarnya pagi atau siang? pagi. Ya, Oke, oke, oke. Ada lagi? cukup, Pak. Oke, tapi sebelum ditutup, saya minta modul ajarnya dulu. Nah, Nanti saya ketik dan tunggu sebentar ada kesepakatan atau
kesepakatan ini yang harus ditandatangani oleh kita. Iya, Boleh saya silahkan minta? Pak, boleh. Oke. Nah, ini Bu ada lembar percakapan apa pra observasi ya, Ya, percakapan pra observasi. Tolong dibaca lagi dan kalau sudah sesuai ditandatangani. saya rasa sudah sesuai Pak. Oke, boleh ditandatangani. Oh, yang ini ya di bawah. Silakan, Pak. Jadi kita laksanakan observasi besok pagi-pagi Ya, ya. Oke. Nah, ini udah ya. Ada lagi yang mau disampaikan? mungkin untuk saat ini cukup dulu Pak. Oke. Oh iya, setelah nanti kegiatan observasi, kita ngobrol lagi ya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi supaya tahu dan melaksanakan umpan balik juga dan menyampaikan hasil pengamatan saya kalau boleh itu Ya, bisa tidak? boleh sekali Pak. Oh ya, jadi. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu, udah mau percaya dengan saya untuk Ya, melaksanakan observasi. Ada lagi tidak Bu? Tidak ada. cukup dulu. Oke, kalau tidak ada, Terima kasih sudah mengganggu waktunya Pak. ya silakan. Ya, Ada kalau tidak ada lagi? ya, pamit Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya untuk membaca doa. Silahkan untuk dipimpin membaca doa. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita baca doa mulai. Pada buku bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat hari ini hari Jumat, kita melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu. Silahkan boleh dipimpin oleh Delisa membacakan ayat-ayat pendeknya. Membacakan Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya untuk menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh siapa? Raisa, boleh? Boleh semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila boleh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih, boleh kalian duduk lagi ya. Baik. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Delisa, Mutiara, Putri, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat tidak? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, semangat. Kira-kira udah pada sarapan belum? Udah.
Ada yang belum sarapan? Semuanya sarapan? Bagus ya. Coba nih Jam, sarapannya tadi dengan apa? Oh, enggak sarapan. Oke, kenapa tidak sarapan? Oh, masih kenyang. Oke. Delisa, tadi sarapan dengan apa? Nasi goreng. Nanti ke depannya sebelum berangkat sekolah, alangkah baiknya kita harus sarapan dulu ya. Karena dengan sarapan kita bisa menjaga kesehatan supaya badan kita kuat dan kita bisa belajar dengan baik ya. Tadi Delisa sarapan dengan nasi goreng. Kalau nasi itu terbuat dari apa ya? Beras. Beras itu hewan atau tanaman? Tanaman, iya betul. Nah, kenapa Delisa harus sarapan? Kenapa kita harus sarapan tadi? Biar kuat. Kemudian biar apa lagi? Biar sehat. Biar apa lagi? Biar fokus belajar. Jadi kita sebagai makhluk hidup butuh makan. Betul ya. Nah, kegiatan makan itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang rantai makanan ya. Coba. Nah, ini ya. Di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Namun, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menggunakan media gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Betul, itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Jadi nanti akan ada gambar, akan ada video. Dan yang terakhir, melalui unjuk kerja, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan dalam makhluk hidup pada jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai tentang rantai makanan. Nah, tadi kenapa kita harus makan? Manusia itu makhluk hidup. Manusia butuh makan, ya. Selanjutnya, nah, coba kita baca dulu ya. Ayo berdiskusi bagaimana tumbuhan dan hewan memperoleh makanan. Ada yang tahu? Tumbuhan dan hewan itu perlu makan tidak? Perlu. Bagaimana cara mereka menghasilkan makanan? Mencari makan. Contohnya misalkan tumbuhan makannya gimana? Masih ingat dengan materi minggu sebelumnya tentang fotosintesis ya, tumbuhan itu makan dengan cara berfotosintesis. Nah, kemudian hewan bagaimana menghasilkan makanan, mendapatkan makanan? Mencari mangsa, berarti dia berburu ya, berburu mencari makhluk lain untuk dimakan. Itu makan dan dimakan ya. Nah, sekarang kita simak dulu video ya. Silahkan kalian amati dan perhatikan. Yang belakang terlihat tidak videonya? Terlihat ya? Akhirnya elang apa tuh? Mati. Iya. Oke. Sampai sini ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah kalian lihat di dalam video? Ada yang bisa menceritakan kembali?
Delisa boleh? Enggak. Jadi pada tayangan video yang barusan itu menceritakan proses hewan mencari makan ya. Jadi hewan itu membutuhkan hewan lain untuk dimakan. Nah, itu interaksi makhluk hidup. Salah satu interaksinya adalah mencari makanan yang diburunya, yaitu masih hewan ya. Tadi ada belalang. Belalang makan apa? Daun. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Setelah itu kataknya dimakan oleh ular. Ularnya kemudian dimakan elang. Si elang akhirnya mati. Kalau mati, apa yang terjadi? Oh iya, kemudian elang mati diurai oleh bakteri. Nah, itu merupakan proses makan dan dimakan, atau bisa disebutnya dengan rantai makanan ya. Jadi ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada hewan lain yang memakan hewan ya. Selanjutnya ya, supaya lebih paham, boleh kalian perhatikan lagi. Nah, ada satu video lagi, boleh kalian perhatikan lagi ya, tentang rantai makanan. Nah, itu ya. Video yang barusan itu menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ya, tadi sudah disimak oleh kalian bahwa di dalam rantai makanan itu ada peran atau komponen-komponennya. Tadi ada produsen, ada juga yang dinamakan konsumen. Yang ketiga ada juga yang dinamakan dekomposer ya. Boleh dilihat lagi ya. Nah, ini komponen-komponennya ya. Yang pertama ada produsen. Produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Tadi rumput, pohon ya, kemudian bunga, dan lainnya itu termasuk ke dalam produsen. Produsen kemudian dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan yang dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Ada juga hewan yang memakan tumbuhan itu dinamakan dengan istilah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya hewan apa saja? Domba, sapi, kelinci, apalagi? Ulat, ya betul, belalang dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga konsumen tingkat 2 atau istilah lainnya adalah karnivora. Karnivora itu merupakan hewan pemakan daging. Ya, contohnya adalah ular, elang, betul, singa, serigala, dan lain-lain. Ya, nah sama komponen ke tingkat 3 juga karnivora ya, masih hewan pemakan daging. Puncak atau predator paling ganas itu merupakan hewan yang paling kuat ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati tentunya ya, dan mengembalikan nutrisi ke tanah seperti jamur, bakteri, ataupun cacing tanah. Nah, itu ada komponen. Jadi makhluk hidup itu dalam hidupnya memiliki peran ya. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai pengurai. Bu, apa bedanya dengan manusia? Manusia itu termasuk apa perannya dalam kehidupan? Konsumen,
Iya, ya. Manusia itu perannya dalam kehidupan sebagai konsumen. Bisa dinamakan omnivora karena manusia itu memakan tumbuhan dan memakan daging, ya. Nah, kenapa tadi kita harus makan? Karena dengan makan akan menghasilkan energi atau tenaga. Nah, energi terbesar itu berasal dari matahari, ya. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis atau membuat makanan, ya. Nah, selanjutnya alur perpindahan energi. Yang pertama, di sini energi terbesar adalah energi matahari. Energi matahari digunakan oleh produsen atau tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Setelah itu, tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan rumput, ya. Nah, selanjutnya konsumen pemakan rumput dimakan oleh pemakan daging tingkat 2. Nah, selanjutnya dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3 atau tadi yang namanya predator teh, ya. Dan yang terakhir saat predatornya mati, kemudian diurai oleh bakteri. Nah, itu prosesnya. Jadi manusia membutuhkan makan, makhluk hidup membutuhkan makan untuk menghasilkan energi. Nah, apa bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, boleh kalian perhatikan di depan, ya. Nah, banyak sekali panah nih. Ada berbagai jenis hewan, ada berbagai jenis tumbuhan. Jaring-jaring makanan sendiri merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, dalam jaring-jaring makanan itu ada banyak rantai makanan. Coba kita perhatikan di sini, ada berapa tumbuhan di sini? 4. Ada kaktus. Kemudian kaktus juga, ya. Ada pohon buah. Dan terakhir ada pohon rindang, pohon yang tinggi. Nah, yang pertama misalkan kaktus nih. Kaktus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh elang. Kemudian ada nih pohon atau rumput nih. Rumput dimakan oleh hewan apa? Pemakan rumput. Kelinci, kambing, betul. Kemudian kelinci dan kambingnya dimakan oleh apa? Ada ular? Iya, ada ular. Kemudian ularnya dimakan oleh elang. Nah, ini ya, jadi ada beberapa, kalau diperhatikan ada berapa rantai makanan di dalam jaring-jaring ini? Coba hitung, ada berapa? Ada 9. Oke, yang lain ada berapa? Ya, nah itu ya. Jadi jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan rantai makanan, ya. Jadi yang memakan tanaman tersebut tidak hanya satu hewan, tetapi dimakan oleh berbagai jenis hewan, pemakan tumbuhan tentunya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kelihatannya kurang bersemangat nih. Nah, kita ice breaking dulu ya, dengan menyanyi. Nah, di sini ada sebuah lagu nih. Judulnya Rantai Makanan. Ya. Yuk coba perhatikan dulu ya. Nah, di sini ada nih. Boleh sambil berdiri. Yuk. Supaya tidak bosan ya. Kita nyanyikan ya satu kali lagi. Masih semangat? Oke, yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan
Ular dimakan ular, ularnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati. Tanpa makanan, ayo dipelajari. Nah, cukup silahkan. Terima kasih ya, boleh duduk kembali. Nah, itu ya. Itu lagu tentang rantai makanan. Nah, sekarang supaya kita lebih paham, kita akan belajar kelompok ya. Kelompoknya nanti akan dirubah lagi ya, supaya tercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, Ibu buat 3 kelompok, tapi nanti masing-masing coba dihitung dimulai dari Rizky. Oke, yang tadi menunjukkan angka 1 silahkan pindah ke meja yang ini. Yang nomor 2 pindah ke meja yang tengah, yang nomor 3 pindah ke meja yang pojok. Ya, silahkan berpindah tempat dulu ya. Sudah tercampur ya. Laki-lakinya masing-masing kelompok ada 2 orang, perempuannya masing-masing kelompok ada 3 orang ya. Nah, sekarang apa tugasnya? Tugasnya adalah nanti kalian akan membuat sebuah rantai makanan ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Adapun nanti untuk jenis penugasannya silahkan nanti bebas. Bu, saya mau membuat rantai makanannya dengan cara digambar. Silahkan. Bu, saya mau membuat rantai makanannya dalam bentuk menara. Silahkan. Ataupun dalam bentuk miniatur. Itu juga boleh ya. Nah, silahkan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Tentukan siapa ketua kelompoknya. Ya, tentukan ketua kelompoknya dulu, kemudian tentukan nama kelompoknya, silahkan. Ya, boleh. Dilihat lagi nama kelompoknya ya, dikasih nama. Sudah ditentukan ketua kelompoknya? Sudah, oke. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil LK-nya ya. Nah, ini LK-nya berbeda-beda ya. Ada yang ini, ada juga yang ini. Pokoknya pakai gunting ya. Ada juga yang ini nih. Elisa, mau yang mana? Pilih dulu LK-nya silahkan. Ya, bebas. Mau yang mana aja. Boleh. Yang ini. Oke. Yuk. Boleh. Boleh, Nadia yang mana? Ya. Ya, udah yang itu. Berarti ini Putri ya. Ya, silahkan. Nah, silahkan diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu LK-nya ya. Apa yang harus kalian kerjakan? Kalian ditugaskan untuk membuat rantai makanan ya. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Nah, nanti kalau sudah baru kelompok Putri. Nah, ini kelompok Putri membuat miniatur ya. Nanti ada yang bertugas menggunting ini, ada yang bertugas menggunting ini juga ya. Nanti untuk double tipnya boleh berbagi dengan teman yang lain ya. Boleh digunting dulu. Nah, alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, dengan presentasi yang baik. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Rantai makanan, jaring-jaring makanan, apalagi? Oh iya, peran makhluk hidup dalam ekosistem. Ada konsumen, ada produsen, ada juga pengurai. Ya, betul. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang Ibu akan ada kuis.
Silahkan nanti jawab oleh kalian ya. Duluan. Nih, soal yang pertama. Apa yang menjadi sumber utama energi dalam ekosistem? Angkat tangannya. Kelompok mana angkat tangannya duluan? Matahari. Oke, betul. Coba kita lihat dulu ya. Jawabannya adalah matahari. Betul. Soal yang kedua, nanti angkat tangannya ya, baru boleh menjawab. Nah, soal kedua, makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri disebut produsen. Betul. Kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Produsen ya. Kemudian soal yang ketiga. Angkat tangannya. Angkat. Hewan yang memakan tumbuhan termasuk dalam kategori konsumen tingkat 2. Coba kita cek jawabannya apa yang betul. Konsumen tingkat 1. Kelompok 1 ya. Sekarang soal nomor 4. Apa peran pengurai dalam ekosistem? Silahkan. Menyerap energi dari matahari. Kelompok yang lain? Terlihat tidak? Gak terlihat. Oke, Ibu bacakan. A. Menyerap energi dari matahari. B. Menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. C. Memangsa konsumen lain. D. Menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. A, B, C, atau D? Kelompok 1? B. Kelompok 2? Kelompok 3? C. Kita lihat jawabannya. Yang betul adalah kelompok 1. Terakhir nih. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang dari rantai makanan? A. Ekosistem akan tetap seimbang. B. Tidak ada perubahan yang terjadi. C. Rantai makanan akan terputus. Yang terakhir, makhluk hidup akan punah. Kelompok 1? C. Kelompok 2? Kelompok 3? C. Coba kita lihat ya. Apa jawabannya? C. Rantai makanan akan terputus. Oke. Untuk kuisnya cukup sampai di sini. Untuk refleksi Ibu, coba kalian angkat tangan kalian dari 1, 2, 3 sampai 5. Pemahaman kalian tentang rantai makanan. Seberapa paham kalian tentang rantai makanan? 1, 2, 3, 4, atau 5. Yuk, boleh diangkat tangan kalian, jari kalian berdasarkan pemahaman rantai makanan yang sudah Ibu sampaikan. Yuk. 1, 2, 3. Bebas, terserah kalian ya, pemahaman kalian. Oke. Nijam 1. Rizky berapa, Ki? Rizky berapa? Pemahamannya? 1. Ada lagi yang lain? Sandi 3, Alan 4. Yang lain kebanyakan 5. Oke, terima kasih ya. Ibu akan bertanya pada Nijam nih. Nijam pemahamannya katanya hanya 1 poin. Hanya nilainya 1. Berarti ada yang kurang dari Ibu ya. Apa yang Nijam mau tanyakan sama Ibu? Tentang apa? Pengertian rantai makanan belum paham? Contohnya atau yang mana yang belum paham sama Nijam? Tentang apa yang belum paham sama Nijam? Ada? Ada? Tidak? Tidak ada? Iya, tidak ada. Terima kasih ya. Mudah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian
ya. Dan nanti kita lanjutkan di minggu depan pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri, kumaha damang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik sekali hari ini. Bagaimana nih perasaannya setelah kemarin sudah melakukan atau sudah diobservasi pembelajaran? Perasaannya alhamdulillah sangat senang ya Pak ya tentunya, karena kekhawatiran saya saat sebelum melaksanakan observasi bisa dilalui, dan saya juga semakin yakin kemarin saat melaksanakan observasi dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi perasaannya sekarang bahagia, Bahagia senang gitu. sekali. Oke. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus begini kan sekarang kita melaksanakan seperti yang sudah dibicarakan ketika pra observasi. Setelah observasi kita berbincang-bincang kembali, ngobrol lagi di kegiatan pasca observasi, ya kan? Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita waktu itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menilai sendiri hasil dari observasi kemarin, kan kompetensi yang dicapainya bagaimana gitu menurut Ibu? Menurut saya setelah saya melaksanakan observasi ya, Hmm. pembelajaran yang saya sampaikan pada saat observasi menurut saya cukup menyenangkan untuk anak. Oke. Kemudian untuk hasilnya juga setelah dilihat cukup memuaskan. Berarti apa yang saya sampaikan bisa bermakna buat peserta didik saya. Iya. Jadi menurut Ibu sudah tersampaikan Sudah apa yang tersampaikan. modul pembelajarannya gitu ya. Ya. Terus mengapa menurut Ibu melakukan seperti apa penilaian tersebut gitu ya? Membuatnya gitu, bagaimana gitu? Karena pada saat saya melaksanakan observasi tentunya saya sudah mengikuti apa yang sudah saya rencanakan dalam modul ajar saya. Kalau diibaratkan nih kan poin kemarin waktu pra observasi Ya. dikasih menurut Ibu sebelum melaksanakan sekitar poin sampai 1 sampai 6 ya. Ya, betul. Kalau tidak salah 6 Ibu ya. Coba kalau sekarang setelah pelaksanaan pembelajarannya tadi kira-kira poinnya berapa menurut Ibu? Menurut saya naik 3 poin lah ya, Yo, jadi 9. 9 boleh juga ya. Karena Jadi melihat hasil asesmen anak-anak sudah melampaui rata-rata. Oke. Terus boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, tentu saja. Oke. Silahkan Pak. Ini Yang ditunggu-tunggu. hasil data ya, saya memberikan penilaiannya sesuai data, sesuai kesepakatan kita waktu pra observasi. Nah, terus waktu pembelajaran Ibu menggunakan metode berbasis learning ya, project ya, berbasis base learning ya, dan menerapkan pendekatan berdiferensi. Sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, dan waktu itu berdiferensi proses ya, gitu ya, proses. Jadi sudah bagus, prosesnya sudah macam-macam sesuai dengan gaya dan minat belajar murid. Kemudian di kesepakatan selanjutnya ketika budaya positifnya sudah dilaksanakan juga, ada kesepakatannya dengan murid, terus anak untuk pengenalan sikapnya kan bernalar kritis ya waktu itu sudah ada juga dimunculkan dengan adanya proses diskusi dan sebagainya. Terus cuman ada yang belum ini pembelajaran sosial emosionalnya gitu. Belum saya terapkan karena memang kebetulan saya juga belum memahami materi itu. Jadi bagaimana menurut Ibu, setuju dengan hasil pengamatan saya waktu itu? Sangat setuju Pak. Alhamdulillah. Nah tadi itu hasil pengamatan saya, tapi banyak yang bisa Ibu kembangkan kembali. Nah rencana Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut mau melaksanakan apa saja tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya mungkin ke depannya yang pertama saya akan berusaha membuat
model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi Hmm, gitu ya. Karena sudah berdiferensiasi, lihat anak-anaknya lebih antusias oke. juga, jadi saya lebih tertarik ke Hmm, sana. Jadi menyiapkan hmm. model pembelajaran yang lebih menarik setiap Jadi harinya. tindak lanjutnya seperti itu. Ya, Selain itu ada lagi nggak untuk eh, untuk meningkatkan kompetensi Ibu? untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri, mungkin saya akan berusaha untuk mempelajari beberapa materi, salah satunya KSE itu ya Pak ya, di Ya, PMM mungkin hmm. bisa dipelajari di sana. Mungkin selain di platform Merdeka Mengajar, kira-kira ada lagi nggak untuk belajar tentang PSE tadi? Ada, mungkin bisa dengan diskusi dengan rekan sejawat, dengan Bapak lagi, Oh dengan iya, kepala sekolah atau mungkin yang lainnya. kalau dengan saya insya Allah selalu membantu dan selalu sharing, kita berbagi tentang pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional dari kompetensi yang 5 nanti ya. Ya, Jadi selain dari PMM, terus dengan rekan rekan sejawat, sejawat. ada lagi nggak kira-kira untuk mencari informasi tentang berdiferensi tadi? Sebetulnya untuk era sekarang itu banyak sekali, mungkin bisa Hmm, belajar mandiri juga dari YouTube-YouTube oh iya, yang belajar lainnya. mandiri. Jadi Iya, cari literasi iya, digital melalui literasi. YouTube Ya, gitu ya. betul. Oke. Terus kira-kira kapan itu melaksanakan tindak lanjut tadi? Mudah-mudahan setelah ini atau mungkin semester depan, karena sekarang kan menginjak Oh, ke jadwal-jadwal padat ya. oh, jadi Nah itu, banyak kesibukan, jadi ya banyak mungkin kesibukan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut di semester yang akan kedua datang gitu yang ya. akan datang. Jadi untuk bulan-bulan sekarang mungkin eh, belajar untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut mungkin agak sulit untuk Iya, dilaksanakan betul. gitu ya. Nah itu. Oke. Terus dari diskusi kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama, saya dapat memahami apa yang harus saya kembangkan ke depannya. Kemudian saya juga mungkin lebih tertarik lagi untuk mempelajari Hmm, materi model-model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan eh, belajar siswa. oh iya tadi mungkin terlewat gitu ya. Waktu pembelajaran kemarin, waktu praktik pembelajaran, tantangan apa saja yang Ibu dapatkan? Tantangannya yang pertama, melibatkan aktif peserta didik ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun ada beberapa satu dua, tapi dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya siswa ada yang kurang aktif ketika saya melakukan diferensiasi konten tersebut. Hmm, Siswa ada yang terlibat, walaupun ada satu dua yang masih belum aktif mengikuti. oh, Itu jadi tantangannya. tantangannya masih ada beberapa murid yang kurang aktif Ya, gitu nah ya. itu. Nah, menurut Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut, kira-kira bagaimana? Mungkin saya akan mempelajari lagi, berdiskusi lagi, mencari ngobrol dengan si anak tersebut, Pak. Hmm, Eh, Kenapa gitu tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan? Mungkin oh, dari gaya gaya saya menyampaikan pembelajaran, atau memang tidak menarik, atau mungkin dia punya masalah sendiri di rumah. Nah, oh, itu. jadi melaksanakan refleksi Iya, dengan murid gitu murid. ya. Ya, Oke. betul. Pendekatan secara Selain pribadi. itu, ada lagi nggak kira-kira? Selain untuk ngobrol dengan murid tadi, apakah kenapa masih ada yang tidak aktif? Hmm, Apakah model pembelajarannya nah, mungkin atau bisa jadi. medianya gitu? Mungkin bisa bisa jadi medianya yang anak tidak tertarik. Nah, Kurang itu. tertarik mungkin Iya. atau mungkin saja anak lagi kurang mood gitu Nah, ya, mungkin iya. saja. Tinggal dicari aja tantangan tersebut dan solusinya bagaimana gitu ya. Iya, betul. Oke, banyak sekali yang kita bicarakan. Terus sejauh ini setelah kita melaksanakan mulai dari pra, terus observasi pembelajaran dan sekarang pasca, bagaimana perasaan Ibu? Perasaannya bagaimana? Tentunya sudah saya ungkapkan saat melaksanakan pra observasi ya. Hmm, Kemarin kan perasaannya lega, kalau sekarang
lega dan menyenangkan lah gitu ya. Lebih menyenangkan. memuaskan. Karena kekhawatiran saya terjawab dengan adanya observasi tersebut. Ternyata saya mampu. Nah, itu. Jadi kekhawatirannya terjawab. Iya, Kekhawatirannya apakah bisa atau tidak menerapkan Pembelajaran pembelajaran. diferensiasi tersebut. Tinggal yang tadi yang belum itu yang Yang PSE-nya KSE. ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan oleh Mungkin dari saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah membantu dan terlibat langsung dalam proses observasi tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya pribadi, tentunya untuk anak didik saya juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Mungkin itu, Pak. Oke. Ada masukan nggak buat saya untuk kedepannya kalau kita melaksanakan observasi lagi? Masukannya Misalnya ada kekurangan atau bagaimana atau apa gitu. mungkin bisa langsung to the point, Pak. Kalau misalkan ada kurang ya ungkapkan lah gitu ya buat perbaikan juga ke Nah, saya. boleh. Tapi Oh, hal yang kalau diungkapkan di depan murid mungkin tidak iya, nah itu. mungkin ya seperti itu. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan di pasca Hmm, observasi ini, kegiatan pasca ini? Mungkin cukup, Pak, untuk Oke. saat ini. Oke. Terima kasih Ibu yang sudah bekerja sama untuk melaksanakan observasi berbasis coaching ini. Ya, Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, continue, bukan hanya sekali dua kali, dan mudah-mudahan rekan guru yang lain juga mau diobservasi dan kita boleh juga saling observasi, bukan ya. hanya saya sebagai observer, Ibu juga boleh menjadi observer untuk mengobservasi saya. Nah, iya. Terima kasih sekali lagi Ya, ya. sama-sama, Pak.